Halo malam semuanya. Malam teman. Hari ini saya mungkin nggak lama ya temen ya, karena udah cukup malam nih, udah setengah 10 malam. Saya akan coba bahas kira-kira besok yang menarik apa gitu ya. Untuk hari Senin sampai Selasa lah ya kira-kira ya. Jadi Senin sampai Selasa depan itu apa yang menarik. Karena kalau kita tariknya agak jauhan ya, saya nggak tahu nih kondisi komoditas kan beda-beda ya. Naik turunnya volatilitas cukup tinggi. Jadi saya akan pilih kira-kira saham-saham yang masih oke ya untuk besok ya. Jadi barangkali live ini mungkin sekitar setengah jam paling lama. Oke ya temen ya. Nah pertama kita harus tahu runtutannya dulu ya. Runtutan tentang kira-kira sektor mana yang akan dapat sentimen dan sektor mana yang kira-kira belum saatnya dapat sentimen, tapi akan ada sentimennya nanti gitu. Jadi kalau misalnya teman tanya ya, sektor ini gimana, saham ini gimana, itu gimana, semuanya itu pasti ada gilirannya teman. Jadi semuanya ada gilirannya. Kita tinggal perlu sabar dan juga cek kira-kira dia ada perubahan fundamental apa enggak. Terus secara teknikal itu gimana, supply yang dimana gimana gitu. Jadi kita harus tahu nih, giliran tiap saham itu beda-beda, dan kita nggak bisa memaksakan kayak saya mau bahas ini dong, saya mau bahas ini, tapi memang sektornya belum jalan gitu, belum jalan karena belum ada flow-nya belum ada. Udah gitu juga memang sentimennya kurang begitu bagus. Jadi jika teman-teman masih mungkin berpikir kayak saya punya saham ini, saya punya saham itu, saya mau dibahas dong saham ini saham itu, cuman kalau memang belum ada flow-nya ya buat apa juga gitu ya. Karena percaya nggak percaya, semuanya bergantung dengan flow ya, flow yang ada gitu. Nah menariknya, saya tadi baru buka IG ya, saya baru sampai rumah nih ya, saya baru buka sampai rumah dan saya baru buka IG tadi. Saya buka IG dan di halaman pertama saya ketemu ya beberapa saham yang kira-kira dibahas ya oleh salah satu sekuritas gitu ya. Jadi sekuritas ini menginfokan bahwa saham-saham ini adalah saham-saham top net sell ya. Jadi kalau misalnya teman cek ya IG-nya Mirai sekarang ya. Nah teman buka IG-nya Mirai sekarang, itu diinformasikan bahwa ada saham-saham yang menjadi top net sell gitu ya. Saya sambil buka IG-nya juga ya, Instagram dari webnya. Oke ya. Nah kita akan cek teman, kira-kira Mirai ini bahasa apa tadi ya? Mirai, sebentar ya. Jadi kita harus tahu nih kecenderungannya seperti apa, trennya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin sekarang saya bahas makronya benar-benar full dari komoditas, karena komoditas ini kan cukup berat bobotnya gitu ya. Jadi kita benar-benar harus lihat juga, dan flow-nya masih banyak di komoditas ini. Nah, contoh di sini ya. Ini saya buka Instagram lewat laptop ya. Jadi saya mungkin akan agak cepat nih di live kali ini. Ini top 5 saham ya, ada top net buy sama top net sell ya. Jadi ini saya buka dari IG-nya Mirai ya. Nah kalau kita perhatikan sini diinformasikan bahwa top net buy-nya itu ada Bumi, PPE, ICBP, BBCA, ASI. Jadi tiganya adalah blue chip ya. Tiganya blue chip, duanya itu saham yang cap-nya agak rendah gitu ya. Nah berikutnya itu kalau kita perhatikan yang menarik adalah top net sell-nya gitu ya. Jadi secara top net sell di sini kelihatan bahwa ada saham-saham komoditas ya, Indi, Antam, terus habis juga ada United Tractor, ada AALI ya, atau Astra, apa namanya, CPO-nya Astra gitu ya. Terus ada Pegas juga gitu, ada WNT. Jadi ini basically semuanya berkaitan dengan komoditas ya. Kalau misalnya Pegas kan gas alam segala macam gitu ya. Nah jadi ini menarik teman, menarik ya. Mirai seperti yang teman tahu, Mirai ini adalah salah satu sekuritas yang sangat identik dengan retail gitu ya. Jadi banyak sekali retail yang pakai sekuritas Mirai ini. Selain Mirai itu ada beberapa sekuritas lain ya, seperti Indo Premier, terus habis itu ada Enakorindo, ada Ajaib juga yang pasti ya. Terus habis itu juga ada beberapa sekuritas lain juga yang erat dengan retail gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan, top net sell-nya kok saham-saham yang sudah naik gitu ya. Saham-saham yang sudah cukup tinggi harganya. Contohnya kita ambil Indi ya. Indi itu kurang lebih ya 3 bulan ya. Dalam 3 bulan itu dari harga sekitar 1.400 menjadi 2.900 ya. Jadi Indi itu juga kenaikan signifikan ya, sampai beggar 100% gitu ya. Dalam 3 bulan naik 100%. Antam juga dari 1.700 dia sampai sekarang itu harganya 2.400-an. Plus 700 poin. 700 poin kalau misalnya kita hitung ya, 700 itu kurang lebih, saya buka kalkulator sebentar, 700 dibagi dengan 2.400 itu kurang lebih kenaikannya 30% ya. Jadi kenaikan Antam sendiri udah 30%. Nah berikutnya itu ada apa lagi sih? Berikutnya ada United Tractor. United Tractor itu juga naiknya tinggi sekali nih. Pegas juga naiknya juga lumayan ya, walaupun nggak sebesar yang lain.
ALI, CPO ya, CPO udah pasti naiknya tinggi banget. Nah, jadi basically kita tahu nih, oh secara sekuritas retail ini menginformasikan bahwa top net sell-nya dari mereka sendiri itu, yang net sell-nya adalah saham-saham komoditas gitu ya. Dan ini topnya gitu. Jadi memang terbesar volume penjualan di situ semua net sell-nya. Nah, artinya apa? Artinya mungkin secara di mata apa retail ya. Kalau kita lihat secara garis besar di sini ya. Salah satu sampel aja ya di mata retail, berarti oh ternyata saham-saham komoditas mereka udah mulai profit nih, udah mulai take profit. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita perhatikan dengan komunitasnya, korelasi dengan komunitasnya, bisa jadi ya harga sekarang, harga saat ini teman ya, harga saat ini, harga komunitas yang ada saat ini itu udah nggak mencerminkan harga sahamnya lagi sekarang gitu ya. Jadi udah nggak serilet kemarin lagi ya. Ya kalau orang bahasa gampangnya apa sih kalau misalnya saya ngomong gini, bahasa gampangnya adalah sell on news ya. Jadi kita jual ketika newsnya udah keluar gitu. Newsnya apa di sini? Bukan news dalam arti kata harus ada beritanya, artikelnya segala macam gitu ya. Tapi lebih ke arah ketika informasi tentang komoditas ini sudah cukup tinggi, berarti harganya memang udah pricing gitu, udah pricing dari kemarin-kemarin, dan itu adalah saatnya untuk jualan. Itu makanya disebut dengan sell on news gitu ya. Jadi saham-saham ini bisa kita indikasikan bahwa oh ini adalah saham-saham yang kira-kira bisa kita mulai pikirkan atau pertimbangkan untuk take profit. Nah, sebetulnya saya kan baru lihat IG-nya Mira ini per hari ini ya, per tanggal 6 Maret nih ya. Jadi saya baru lihat tadi sekitar jam 8 pagi lah perjalanan pulang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman perhatikan di sini ya, saya udah ngomong tentang rencana untuk berjualan ya saham-saham komoditas itu dari minggu-minggu lalu sebenarnya. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu sampai pokoknya minggu ini lah ya, minggu ini dari Senin sampai minggu ini itu di tanggal berapa tuh ya kemarin? Di tanggal 28 Februari ya, 28 Februari itu kan libur ya. Nah, intinya dari periode 28 Februari sampai dengan 6 Maret itu saya udah informasikan ke teman-teman semua bahwa ini adalah saatnya berpikir untuk kapan kita bisa berjualan saham-saham komoditas. Bukan lagi saatnya untuk berpikir kapan bisa entry saham-saham komoditas gitu. Jadi kita harus berpikir selangkah di depan gitu teman. Ketika orang lain masih berbicara tentang komoditas HK, sedangkan naiknya udah 100% lebih gitu. Ada juga orang yang mulai berhalusinasi. Wah, ini komoditas ini harganya bisa begini. Oke, harga komoditas begitu, tapi sahamnya gimana? Apakah kalau komoditasnya naik 10 kali lipat, harga sahamnya juga pasti naik 10 kali lipat? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Jadi kita pakai logika kita aja gitu, pakai nalar kita aja. Kalau misalnya banyak orang yang berbicara tentang, wah ini saham ini bisa naik sampai ke harga sekian, bisa sampai 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. Jadi kita harus berpikir secara nalar, apakah masuk akal apa enggak sih omongan-omongan itu gitu ya. Nah kalau itu nggak masuk akal, berarti itu adalah disrupsi. Nah kalau itu disrupsi, berarti teman jangan dengarkan lagi gitu, jangan dengarkan lagi komen-komen yang mengatakan bahwa harus HK saham ini, harus beli saham ini. Karena saya pribadi punya sahamnya juga di harga bawah, dan ketika harganya sudah tinggi pun saya udah bilang ini adalah momen untuk saatnya kita berpikir kapan harus jualan. Karena kenaikan sendiri udah 30 sampai dengan 100% ya dalam 3 bulan terakhir. Jadi bukan waktunya untuk berpikir kapan harus beli. Jadi ini harus kita balik ya. Jangan berpikir konyol gitu ya. Jangan berpikir konyol seperti kebanyakan orang yang kira-kira ketinggalan kereta gitu, dan mereka memaksa untuk ngejar kereta gitu ya. Alhasil dia dapat kereta yang gerbongnya paling belakang. Kalau ketinggalan kereta dan ngejar kereta dapat gerbong paling belakang, artinya apa? Mereka mungkin akan berjualan paling terakhir teman ya. Secara logika kalau misalnya mereka berjualan paling terakhir, artinya apa? Mereka ada potensi akan mungkin nyangkut dulu atau segala macam gitu ya, karena dapat harganya udah tinggi gitu ya. Jadi ini bukan hal yang begitu baik ketika banyak orang yang udah mulai bahas HK komoditas teman. Jadi ini yang saya pikirkan dari kemarin ketika kok komoditas jadi serame ini gitu, karena harga batu bara tiba-tiba 400, terus bayangan orang sahamnya juga akan bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Nggak sesimpel itu. Oke lah, Indi, Adaro, segala macam itu naik lebih dari 100% ya. Adaro dari 1.100, 1.400, sekarang sampai hampir 3.000 kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat. Terus Indi juga dari 1.400, 1.600 areanya, sekarang sampai ke angka 2.800 sampai dengan 3.000 juga, tapi belum sampai 3.000 seingat saya gitu ya. Nah, jadi kita harus ubah pola pikir kita. Sekarang kita berpikir kapan waktunya jualan dan what next gitu ya. Selalu berpikir what next gitu. Selanjutnya apa? Yang namanya rotasi sektoral itu pasti muter teman. Namanya juga rotasi ya. Rotasi kan berputar ya. Jadi pasti ada yang namanya rotasi sektoral gitu ya. Nggak mungkin selamanya orang itu akan ada di call doang gitu ya. Kalau misalnya
call-nya udah tinggi, ya orang pasti akan cenderung mereka akan pindah ke sektor lain yang lebih baru gitu ya. Nah, sektor baru ini, teman ya, sektor baru ini dipastikan itu adalah sektor yang lebih murah, teman. Yang lebih murah dan sentimennya akan bagus ya. Akan bagus kapan, Wim? Akan bagus ke depannya sampai kapan dan berapa lama? Kita nggak tahu, teman ya. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa jawab dan nggak bisa menerka-nerka. Kita nggak bisa jadi dukun juga ya untuk menentukan kira-kira, wah, next sektor ini nih. Saya kemarin dapat kirimannya dari grup ya. Di grup itu ada yang membahas tentang next sektor setelah perbankan adalah komoditas. Setelah komoditas adalah properti. Jujur ya, saya nggak tahu itu datanya diambil dari data yang saya ambil juga apa gimana, saya nggak tahu ya. Kalau saya sih beranggapan begini, teman ya. Beranggapan kenapa saya pikir properti adalah next sektor ya. Tapi ini juga bukan jaminan ya. Bukan jaminan bahwa properti adalah next sektor. Karena begini, teman ya. Ketika suatu saham terdampak sangat negatif ya, dan dia dihargai sangat murah, harganya sahamnya anjlok terus ya, itu adalah peluang yang kita nggak akan bisa dapatkan 2 kali seumur hidup gitu ya. Contohnya, teman misalnya punya uang banyak banget, dan teman waktu itu di Maret 2020 itu teman belum punya saham sama sekali ya. Kalau teman-teman tahu itu adalah momen satu-satunya dalam hidup teman-teman bisa beli saham apapun, pasti naik harganya karena itu sangat-sangat murah. Pasti teman akan beli gitu ya. Permasalahannya, teman-teman baru tahu, wah ternyata Maret 2020 adalah satu-satunya momen dalam sejarah kita bisa beli saham dengan harga murah. Kapan bisa terjadi lagi momen 2020 itu? Kita nggak ada yang tahu, teman. Kita nggak tahu apakah kita berharap ada krisis lagi, apa kita berharap ada perang lagi atau segala macam ya. Krisis dari sektor finansial, healthcare atau segala macam, kita nggak tahu, dan itu bisa membuat market anjlok segala macam. Nah, karena kita nggak tahu itu adalah momen-momen yang bisa membuat kita beli saham sangat murah, jadi kita harus berpikir terbalik ya, berpikir terbalik dengan kebanyakan orang gitu ya. Ini yang saya pikirkan dengan cara berpikir terbalik. Kebanyakan orang berpikir mereka riding the bull, riding the bull is okay, tapi harus tahu timingnya. Kalau riding the bull kita belinya dari bottom, itu adalah suatu hal yang bagus. Tapi kalau kita ketinggalan kereta, ya kita jangan kejar lagi. Kita harus berpikir what next gitu ya. Yang tadi saya katakan, nextnya apa gitu, biar kita nggak ketinggalan kereta berikutnya. Karena kereta itu pasti akan selalu ada, teman. Dan kita pastikan kita harus dapat posisi duduk senyaman mungkin di kereta itu. Nah, dalam arti apa? Kalau misalnya kita ketinggalan di komoditas, jangan dikejar. Jangan dikejar, kita ambil sektor berikutnya yang kira-kira terdampak sangat-sangat negatif dari kenaikan harga komoditas, tapi harga sahamnya akan anjlok. Harga sahamnya akan anjlok karena harga komoditasnya naik terus-terusan ya. Jadi kan harga sahamnya akan anjlok. Kenapa sih akan anjlok? Karena orang-orang akan berpikir, wah, kalau misalnya harga gandum naik ya, contohnya ya, ini adalah consumer goods nih. Harga gandum naik nih, harga gandum naik gila-gilaan. COGS atau HPP yang digunakan oleh ICBP atau Mayora itu sekitar 16-15% dari harga gandum ya. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya COGS-nya naik atau HPP naik 16-15%, otomatis ya at the end of the day NPM-nya mereka atau net profit-nya net profit margin-nya mereka otomatis akan tergerus ya. Saat ini Mayora itu dari 8% itu jadi 4%-an. Itu penurunan yang sangat signifikan. Jangan teman-teman lihat, wah 8% ke 4%, cuma turun 4%. Salah ya. 8% ke 4% turunnya itu 50%. Ya. Sekali lagi saya katakan 8% ke 4% itu turunnya setengahnya, bukan turun 4%. Jadi kita harus berpikir secara persentase, bukan berpikir secara angka doang gitu ya. Nah, ini kan penurunan sangat signifikan. Maka dari itu, harga saham Mayora yang base-nya ada di angka 2.500-an, 2.600-an, sekarang anjlok ke 1.500-an ya. Sampai kapan? Apakah dia akan bisa nyusul ini level segala macam? Nah, kita harus lihat juga banyak data gitu. Nextnya apa lagi selain dari gandum ya? Properti ya, dari kenaikan harga batu bara segala macam. Cuman, teman-teman harus tahu tentang properti ini. Jadi ini saya akan bahas multisektor untuk teman-teman semua ya, garis besarnya seperti apa. Ya, properti, asal teman tahu, properti itu ada berapa jenis ya. Ada yang konsepnya adalah residensial, terus ada juga yang konsepnya komersial, dan yang terakhir itu ada yang konsepnya industrial. Nah, permasalahannya kita harus tahu dulu nih, saham properti yang kita beli itu apa? Konsepnya masuk kemana? Bisnis modelnya apa? Apakah dia residensial, apa dia komersial, atau dia industrial? Contohnya apa? Kok residensial itu misalnya ada Cetera ya, Ciputra, terus ada BSDE ya. Terus habis itu kalau misalnya komersial itu apa? Komersial ada Pakuwon, ada Sumarekon, segala macam itu komersial semua. Nah, terus industrial itu apa, Wim? Industrial itu seperti Demas, Kija, habis itu BES ya. Jadi itu saham-saham yang kira-kira land bank-nya itu memang khususnya untuk komersial gitu ya.
Tapi Wim, ada juga saham yang kira-kira contohnya nih Cetera, atau enggak saham-saham apapun ya, properti ya, dia punya residensial tapi dia juga punya komersial. Oke, sekarang kita ngomong nih, kalau misalnya dia punya dua-duanya, kita ngomong secara bobot pendapatan. Kira-kira ini emiten properti ini bobot pendapatan dari mana? Dia bobotnya itu dari recurring income atau income yang terus menerus itu dapat ya, seperti dari sewa properti, sewa lahan segala macam. Contohnya dia punya mall ya. Kalau dia punya mall artinya kan dia menyewakan tempat. Nah, kalau dia menyewakan tempat artinya dia dapat pendapatan yang secara continuation gitu ya, atau recurring income tadi gitu. Nah, kalau bobotnya besar di atas 50%, berarti properti ini ya, emiten properti ini masuknya adalah dalam sektor yang bisnis modelnya adalah properti komersial gitu ya, bukan properti residensial. Nah, contohnya lagi BSD, dia kan punya land bank yang sangat besar. Terus dia dia punya konsep bisnis model itu residensial. Oh ya udah, berarti kita lihat nih, kita bisa hitung secara PBV. PBV-nya gimana? Apakah PBV BSD sudah murah? Cetera sudah murah ya. Terus terdampak dengan apa kemarin ya? Terdampak dengan kenaikan harga semen ya. Terus habis itu semen itu terdampak dari mana? Dari batu bara. Itu yang makanya saya katakan ini disebut dengan domino efek ya. Kenapa domino efek? Batu bara naik ya, batu bara naik otomatis semen naik. Kalau semen naik ya, walaupun semen pun disubsidi sama pemerintah di DMO-nya 90 ya. Ini yang saya tahu sekarang, yang saya tahu terakhir itu DMO semen itu 90. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada limitnya, apakah ada limitnya apa enggak saya nggak tahu. Cuman yang pasti adalah margin dari semen pasti akan terpukul berat gitu ya. Terpukul berat karena DMO-nya 90, DMO-nya juga cukup tinggi. Sedangkan batu bara kemarin-kemarin itu nggak nyampe 90 harganya. Masih di angka 50 sampai dengan 80 ya di beberapa tahun lalu. Nah, sekarang harganya udah segitu. Artinya apa? Semen pun terdampak gitu. Nah, semen terdampak apalagi domino efek berikutnya? Properti dan juga yang menggunakan semen besar seperti konstruksi. Jadi semuanya terdampak ya teman ya. Terus habis itu kenaikan harga baja, kenaikan harga besi segala macam, semuanya mendampak ke sektor properti dan juga konstruksi. Nah, ini adalah sektor-sektor yang sangat-sangat terpukul ya. Selain consumer goods itu ada properti, ada juga yang namanya konstruksi. Pertanyaan saya, dampak ini itu disebabkan oleh faktor eksternal apa internal ya? Eksternal itu artinya dia berdasarkan makro ya, makronya itu seperti kenaikan harga komoditas, lalu juga peraturan pemerintah, perang dagang, perang beneran ya, atau mungkin kita bisa ngomong krisis segala macam, itu adalah eksternal faktor ya. Terus kalau internal faktornya apa? Internal faktornya misalnya memang GCG-nya jelek, terus dia memang punya bisnis model udah mulai lesu ya segala macam, udah mulai nggak berguna lagi konsep bisnisnya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan secara garis besar, oh ternyata mereka itu terdampak berdasarkan eksternal faktor ya. Nah, kalau kita bicara tentang eksternal faktor, berarti sebenarnya mereka ini tetap bagus, cuman memang karena lagi sial aja, lagi suwe aja keadaannya membuat mereka itu jadinya terdampak perusahaannya, emitennya. Nah, kita tinggal sortir dari saham-saham properti, consumer goods dan juga konstruksi. Ini dari tiga sektor ini, mana yang kira-kira kita bisa sortir saham-saham yang menarik gitu ya. Makanya dari kemarin saya disebut beberapa saham terkait dengan sektor-sektor ini gitu ya, yang kira-kira bisa kita pikirkanlah kira-kira ini menarik apa enggak dan sehat apa enggak. Jadi intinya kita harus pilih saham-saham yang sehat di sektor itu. Nah, bagi teman-teman, sekali lagi saya katakan berulang kali ya, bagi teman-teman yang tinggal kereta di komunitas, jangan kejar. Ini saya udah kasih lihat teman-teman semua di depan mata saya, jelas di sini top net sell dari salah satu sekuritas retail Mirai Asset itu saham-saham komoditas teman. Nah, kalau teman-teman beli sekarang artinya teman pungutin barang mereka yang dari harga murah, teman-teman punya di harga tinggi. Contohnya, Wim, ini kan baru breakout, dia bisa, ya oke lah kalau misalnya mau beli dengan konsep buy on breakout nggak apa-apa, tapi pastikan teman punya waktu di situ, dan pastikan teman berani berani cut loss dan juga stop loss kalau misalnya memang harga sahamnya nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Karena breakout itu bukan kepastian 100% dia pasti akan naik, bisa aja dia false breakout, dia akan kembali turun gitu ya secara teknikal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita beli di harga 3.000 padahal kemarin itu di harga 2.500, terus berharapnya dia ke harga 4.000 padahal dia ada potensi lebih parah lagi turun sampai ke harga 2.000 gitu. Jadi kita harus berpikir dua arah teman ya. Pertama berpikir tentang rewardnya, tapi kita juga harus berpikir tentang approach dari bagian risikonya juga ya. Jangan sampai kita ngelihatnya ke atas terus nih, kita ngeliat ke atas terus tapi kita lupa bawahnya tuh ternyata kita tuh udah ada di lantai yang cukup tinggi gitu ya, udah ada di harga yang cukup tinggi. Nah, itu kan membahayakan, dengan makanya banyak juga yang nyangkut dari kondisi ini gitu ya. Makanya jangan kejar-kejar harga lagi ya.
Walaupun saya punya barangnya, saya punya saham komoditas untuk teman-teman semua ya. Saya udah sering share berulang kali. Saya bilangin kok Antam, Tins ya, dan naiknya sekarang udah berapa banyak gitu. Dan saya udah ngomongin Indi berulang kali juga ya. Kemarin secara teknikal saya ada gambarin saham Doit ya. Dari harga 200-an sekarang sampai 400-an juga ya. Jadi saya udah info di harga bawah, tapi saya nggak akan bahas lagi ketika harga sudah tinggi. Ya, itu udah komitmen teman. Jadi kalau misalnya kemarin masih ada yang nanya, kenapa nggak bullish? Saya bullish dari awal. Saya bullish ketika harganya masih rendah. Kalau harganya udah tinggi, saya udah nggak mau bahas lagi, teman ya. Saya nggak mau bahas lagi. Saya berpikir what next. Dan saya berpikir what next ini adalah kebalikan dari orang-orang kebanyakan ya, yang berpikir masih kejar harga. Saya udah berpikir kira-kira nextnya apa, yang saya bisa dapat harga murah dan saya minim ruginya. Kalaupun saya rugi, saya paling rugi 10%, 20% minusnya ya. Floating lossnya saya paling maksimal 10-20%. Tapi ketika saya kejar saham di harga atas, floating loss saya itu bisa mencapai 50%, sedangkan floating profit paling 10%, 20%. Nah ini kan risk to rewardnya nggak sebanding ya. Makanya saya suka sekali dengan saham-saham yang kira-kira konsepnya buy on weakness gitu ya, atau BOE. Tapi BOE ini jangan bodoh juga gitu ya. Banyak orang yang mengartikan, saya gagal di BOE, saya gagal di ini, di itu ya. Pertanyaan cuma satu, teman-teman beli saham yang BOE itu juga ada batas resikonya juga, dan dia ada kecenderungan kira-kira saham ini akan balik arah apa enggak gitu ya. Jadi jangan beli pas dia benar-benar berhenti turun. Belilah ketika dia udah berhenti turun, tapi dia ada konsolidasi dulu ya. Ketika saham itu ada konsolidasi dan dia ngebentuk suatu base ya secara teknikal, itu biasanya dia akan ada posisi entry yang bagus di situ. Karena biasanya di situ akan jadi area akumulasi yang baru oleh market maker ya. Kalau kondisinya dia base cuma sebentar, hati-hati juga, bisa jadi itu cuman disrupsi oleh retail segala macam karena menganggap saham yang murah, padahal market makernya belum selesai distribusi. Jadi harus hati-hati juga, kita harus membedakan mana base yang bisa kita ambil, mana yang enggak gitu ya. Contohnya nih, di saham-saham kemarin Mayora ya, Mayora teman-teman pada lihat nih, di harga 1.300, 1.400 itu kira-kira base harga COVID ya, atau harga saat COVID. Nah, pertanyaannya dengan kondisi sekarang ya, apalagi Mayora itu udah keluar dari, saya agak lupa Mayora kemarin sempat LQ45 apa enggak, tapi intinya kalau nggak salah sekarang ini Mayora udah bukan LQ45 ya. Nah, mungkin banyak juga yang keluar dari saham Mayora seperti itu juga. Kalau kita perhatikan asingnya juga banyak keluar dari Mayora. Maka dari itu apakah kita bisa beli sekarang dengan kondisi minus sampai 5 atau 6% kemarin? Ya jawabannya adalah belum bisa ya. Belum bisa karena dia belum berarti turun dan belum membentuk base. Teman-teman nangkep pisau jatuh kalau gitu, ya bebas, semuanya ada resikonya. Yang orang sharing adalah yang saat mereka profit. Kalau loss orang nggak akan sharing ya. Jadi harus manage resiko sendiri. Jangan ngelihat orang bisa profit segala macam, dia share profit 1 kali doang, sedangkan dia loss 10 kali itu dia nggak share gitu. Jadi teman-teman harus pilih-pilih juga kalau misalnya ada orang yang kira-kira ya ngomongnya apa ya, promosi sana sini, hati-hati lah ya. Jangan terlalu banyak dengerin gitu ya. Kita harus bisa analisa sendiri juga dan harus logikain gitu, masuk akal apa enggak sih. Terus juga ketika orang-orang ngomong ya ini komoditas, dia tuh punya harga saham di harga berapa gitu ya. Ya saya yang punya harga di bawah aja, saya biasa aja, dan saya udah berpikir untuk jualan. Loh kok orang-orang ini baru berpikir untuk entry ya. Jadi ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh dan ada yang salah dengan dengan kebanyakan orang gitu ya. Jadi itu yang ingin saya katakan teman-teman semua ya. Jadi nextnya adalah tadi ya, nextnya yang bisa kita perhatikan adalah saham-saham yang terdampak negatif. Tapi bukan berarti kalau saya katakan kira-kira ini bisa dijadikan watchlist, artinya teman besok beli. Bukan seperti itu ya. Kalau misal teman tanya, Wim kira-kira saham yang masih menarik apa? Ya kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang berkaitan dengan oil itu masih menarik ya. Berkaitan dengan oil masih menarik. Berkaitan dengan CPO saya udah nggak berani lagi ngomong ya. Berkaitan dengan batu bara itu pun saya juga udah nggak berani ngomong teman. Nah, berkaitan dengan emas itu masih sangat-sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya sahamnya berkaitan dengan nikel dan juga emas itu masih oke banget ya. Tapi kalau udah berkaitan dengan batu bara saya udah skip gitu teman ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, kita berpikirnya seperti itu. Nikel sama emas, nikelnya masih jalan terus, emasnya juga naiknya kencang sekali, dan emas itu per hari ini tuh udah tembus 1 juta ya, 1 juta rupiah per gram ya teman. Nah ini kan kenaikan harga emas yang sangat-sangat bagus juga gitu ya. Jadi flashback ke 2020 akhir kemarin gitu ya, kenaikan harga emas itu juga cukup tinggi saat itu. 2020 akhir, 2021 awal kalau nggak salah ya, kenaikan harga emas sampai 1 juta rupiah gitu ya. Nah ini juga akan jadi sentimen-sentimen yang bagus untuk saham-saham yang punya barangnya itu barang jualannya adalah emas gitu ya.
Nah, oke. Jadi next ya, kita bisa perhatikan kalau komoditas ya, sekali lagi nikel dan emas dan juga timah ya, seperti biasa ya. Karena pasti ngomongin baterai nggak akan ada habisnya dan pasti akan diakselerasi. Karena kebutuhan batu bara ini benar-benar harganya sangat volatile dan juga ini akan sangat kurang bagus ya, kurang bagus untuk depannya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya harganya segini-segini aja, sedangkan suppliernya sendiri itu bermasalah gitu, supplier sendiri sedang perang segala macam. Jadi kan orang-orang akan berpikir tentang alternatif. Apa alternatif yang bisa saya cari sehingga next ya kalau terjadi perang lagi nggak akan ada perang harga seperti ini dan juga nggak akan ada volatilitas harga seperti ini gitu ya. Jadi ini kan nggak agak-agak lucu juga kalau misalnya orang-orang nggak berpikir tentang alternatifnya gitu ya. Nah itu untuk komoditas teman. Nah sektor lainnya selain itu apa? Consumer goods untuk saat ini saya merasa belum waktunya untuk dilakukan entry ya. Jadi hati-hatilah dengan consumer goods, terutama teman-teman yang punya saham consumer goods yang itu dia punya komposisi itu sebagian besar adalah gandum ya, karena gandum itu naiknya benar-benar gila teman. Kenaikan gandum itu hampir dua kali lipat lebih kalau nggak salah ya. Di sini kalau kita perhatikan gandum itu dari 2020 dibandingkan dengan harga sekarang itu naiknya 2 kali lipat. Jadi berhati-hatilah dengan 2021 awal sampai dengan 2000, jadi dibandingkan setahun terakhir itu gandum itu naiknya 2 kali lipat. Jadi berhati-hatilah dengan saham-saham yang kira-kira punya komposisi pemakaian gandum di HPP-nya atau COGS-nya dia gitu ya. Kalau misalnya bingung HPP itu apa, COGS itu apa, itu istilahnya modal ya, modal produksi teman, biar gampangnya seperti itu, harga pokok produksi gitu ya. Nah itu kira-kira yang bisa kita perhatikan ya. Jadi kalau misalnya kondisi saat ini teman-teman masih bingung apa yang harus kita siapkan, yang pasti ya dibandingkan teman beli saham yang kira-kira berisiko tinggi, mendingan yang teman-teman harus pikirin adalah gimana caranya saya menjaga cash gitu ya. Jaga cash dulu sekarang, cashnya dijaga dulu sekarang. Nanti kalau misalnya memang momennya udah berhenti ya, harga gandum udah berhenti turun, harga saham ICBP dan juga Mayora udah berhenti turun ya, dan nggak bentuk base segala macam, harga gandum juga udah mulai stabil lagi, baru kita entry di situ ya. Karena gini, secara logika ya, kemarin saya jelasin tentang Cepin ya, saya jelasin tentang ayam-ayaman. Harga jagung naik, Cepin ini kurang diuntungkan, banyak yang berbicara seperti itu. Cuman saya bilang secara logika, harga ayam pun naik, harga ayam itu naik kurang lebih 16%, sedangkan harga jagung itu seperti yang teman tahu itu naiknya 32%. Nah permasalahannya bobot jagung itu dalam HPP itu ya teman, dalam HPP-nya perusahaan ayam-ayaman seperti Cepin dan juga Java itu kurang lebih bobotnya adalah 40-50% ya. Kalau bobotnya 40-50%, artinya 32% ini bobotnya itu akan menjadi, kalau di kita dengan metode weighted ya, weighted average method ya, itu akan menjadi kurang lebih 32 dibagi 2 aja gitu ya. Karena dikali 50% ya gitu ya. 32% dikali 50% akan menjadi 16%. Nah, HPP-nya naik 16%, harga jualnya naik 16%. Ya, ini kan ada balancing di sini ya, ada adjustment di sini. Jadi, ini bukan suatu hal yang bisa kita bisa kita terlalu pusingin juga tentang kenaikan harga jagung. Udah di samping itu ada lagi nih ya. Kalau ayam itu beda cerita. Ayam itu ada naik, ada turun, teman. Ada naik, ada turun. Jadi harga ayam itu misalnya sekarang 37.000, nanti bisa jadi 35.000. Besoknya bisa jadi lagi 33.000 lagi atau turun lagi gitu ya. Jadi terus habis itu naik lagi segala macam. Jadi ada volatilitas di harga ayam. Sedangkan ya, kalau misalnya kita bicara tentang harga harga barang-barang consumer goods ya, seperti beng-beng, seperti Le Minerale, seperti kita ngomongin pakai gandum aja biar gampang lah ya. Ada beng-beng, ada apa lagi itu, Indomie segala macam, mie instan segala macam. Nah sekarang contoh ya, mie instan itu harganya Rp2.500 ya. Nah gandum naik, gandum naik dibanding setahun terakhir itu naiknya sampai sampai 2 kali lipat ya, dari harga 5.000 6.000 sekarang jadi 12.000 harga gandum. Nah sekarang logikanya, kita pakai logika ya temen ya. Gandum ini diproduksi oleh Ukraina dan juga Rusia ya. Dan sepengetahuan saya itu Indofood itu dia itu ada supply-nya itu salah satunya itu dari Ukraina, supply terbesarnya Indofood. Nah sekarang ada disrupsi dari Ukraina segala macam. Nah otomatis apa? Otomatis ya mau nggak mau dia dapat gandum di harga mahal juga gitu ya, karena supply utamanya itu terdisrupsi. Negara-negara yang penghasil dari gandum itu dia terdisrupsi, nggak bisa kirim barang. Kalau supply terganggu, demand-nya masih ada, otomatis apa yang terjadi? Harganya pasti naik. Nah kalau harganya pasti naik, ya udah HPP-nya naik teman.
Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin adjustment yang tadi, ayam kalau misalnya jagungnya naik, ayam dinaikin, jagungnya turun, ayam bisa turun. Nah sekarang kalau Indomie di harga 2.500, terus abis itu tiba-tiba gandum ya, gandum tiba-tiba naik jadi dari 5.000 jadi 12.000, harga Indomie pasti akan dinaikin. Dari 2.500 bisa jadi harga Indomie akan 3.000 ya, atau 3.500 mungkin, tapi saya rasa nggak akan setinggi itu. Paling marginnya kecilin jadi paling naiknya 3.000, bukan sampai 3.500 ya. Itu perumpamaan ya, dari 2,5 jadi 3.000, nggak sampai naik sampai ke 3,5 gitu ya. Itu logika pertama. Nah logika kedua, apakah harga gandum pasti akan di angka 12.000 selamanya? Apakah sampai 10 tahun ke depan harga gandum pasti di harga 12.000? Jawabannya adalah enggak. Nah kalau kita tahu jawaban gandum ini nggak mungkin di harga 12.000 selamanya, dan dia pasti akan kembali ke harga dasarnya dia, which means di angka 4.000 sampai dengan 7.000 teman ya. Range harga wajar gandum itu segitu, 4.000 sampai dengan 7.000. Ketika harga Indomie dinaikin dari 2.500 menjadi 3.000, pertanyaan saya cuma satu, apakah harga sebentar, ini kepencet tadi ini. Nah, apakah harga Indomie akan diturunin lagi dari 3.000 jadi 2,5? Ketika harga gandumnya turun, apakah harga barang yang sudah dijual di market, harga Indomie tadi atau harga mie instan tadi akan diturunin? Jawabannya adalah enggak ya. Jadi ketika harga gandumnya kembali normal tapi harga pasar udah dinaikin, ini akan jadi margin besar yang permanen, teman. Yang permanen artinya bukan permanen selamanya sih, tapi lebih ke arah jangka panjang. Untuk jangka panjang marginnya akan jadi bagus. Karena apa? Orang barang 2,5 jadi 3.000, orang tetap beli kok di harga 3.000 gitu. Ketika orang tetap beli di harga 3.000 tapi HPP kita turun ya, karena harga gandumnya turun, artinya kita punya profit pasti akan lebih besar, NPM kita pasti akan lebih lebar nantinya ya. Ketika NPM kita lebar, ini akan jadi sentimen yang bagus untuk saham-saham yang berhubungan dengan gandum gitu ya, yang makan gandum. Nah kalau saham-saham yang berhubungan dengan gandum ini kira-kira, sebentar, saya ke sini musiknya kecilan, oke ya. Nah kalau misalnya saham-saham yang berhubungan gandum ini dia HPP-nya udah turun, sedangkan dia harga jualnya tetap naik, margin makin besar, otomatis apa? Otomatis yang terjadi adalah EPS-nya. EPS-nya pasti akan semakin tinggi, teman ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan aja ya, kita sekarang ngomongin secara data nih, RTI ya. Saya udah sering bahas komoditas, jadi mungkin sekarang saya akan bahas consumer goods ya. Walaupun saya sendiri jujur saya jarang banget bahas consumer goods ke teman-teman semua. Karena saya udah sering katakan ke teman-teman semua, consumer goods adalah saham-saham yang kira-kira sangat defensif. Karena sangat defensif, dia tuh punya volatilitas yang sangat kecil. Jadi bisa dibilang bahasa gampangnya saham-saham ini adalah saham-saham lemot gitu ya. Nah kalau kita perhatikan sekarang ya, Mayora ya pertama ya. Secara EPS ya, kan kalau misalnya kita ngomongin earnings ya, kita harus ngomongin EPS gitu ya, earning per share. Nah, secara EPS, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Mayora itu EPS-nya selalu naik, teman. Selalu naik EPS-nya Mayora. Sekarang 2018 77, terus 89. 2020 pun yang terdisrupsi, yang Q2-nya sampai 0, itu EPS dia jadi 92 gitu ya. Nah, pertanyaannya, ntar 2021-nya gimana? Apakah masih terdisrupsi apa enggak gitu ya. Kalau memang masih terdisrupsi ya berarti ini akan jadi suatu hal yang kurang begitu bagus karena dia EPS-nya turun jauh. Kalau EPS turun jauh ya wajar harga sahamnya akan turun terus gitu ya. Nah, tapi bicara dengan consumer goods yang lain, itu kalau kita perhatikan seperti ICBP di sini ya. Dia punya EPS itu naik terus teman ya, 392, 432, 565 dan proyeksinya 568. Jadi masih oke. Ingat loh, ICBP ini produksinya mie instan. Mie instan ini butuh gandum yang sangat-sangat besar jumlahnya gitu ya. Ada tepung, ada gandum gitu ya. Nah, ini kan artinya saham-saham yang sangat terdampak nih ya. Nextnya apa lagi? Indofood ya. Indofood saya udah nggak usah bahas lagi, tapi kita mungkin lebih fokus ke ICBP nanti kalau ngomongin gandum. Ya di sini ada 47. Ya walaupun Bogasari juga undernya Indofood sebenarnya. Jadinya ini juga berat juga ya untuk Indofood juga. Cuman ya kita lihat dari dua sisi lah ya. Dari sisi konsumen dan juga sisi produsennya seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan 474, 559, 735 dan 821. Jadi EPS-nya naik sangat signifikan di sini, teman ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat lagi di sini kalau misalnya kita perhatikan ya. Pertumbuhan dia punya earnings itu bagus ya. Dia naik terus earningsnya ya sini ya. Oke ya. Nah, walaupun kita tahu ya, teman ya, kita tahu ya saham-saham consumer di sini agak-agak lelet gerakannya, tapi pasti akan ada titik di mana saham-saham ini dihargai murah gitu ya. Nah,
fokus utamanya apa sih? Fokus utamanya di saham-saham ini adalah earnings ya. Jadi kalau saham-saham ini earningsnya bagus, teman-teman ya, teman-teman bisa koleksi saham itu di harga dasar yang udah ngebentuk base ya, ngebentuk base tadi. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Wim, kemarin bahas Mayora nih, gua HK Mayora. Saya sih bingung jadinya kalau misalnya ada orang yang seperti itu. Jadi ketika saya bahas Mayora, ketika saya bahas ICBP, bukan berarti artinya teman langsung beli beli sahamnya, tapi teman jadikan watchlist ya. Buka RTI ya. Gini caranya loh, maksud saya loh ya. Contoh ya. Buka RTI, terus buka watchlist di sini ya. Di sini ada watchlist, dipencet. Di sini dipencet ya. Create new watchlist ya. Contoh kita ngomong ya, Consgood. Apalagi yang kita mau perhatikan dari sini itu ada Mayora ya. Terus apalagi yang kita mau tambahin lagi di sini ICBP. Ini namanya watchlist teman. Nah, kalau udah ada watchlist bukan berarti harus dibeli. Jadi jangan berpikir terlalu pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya memang udah ada watchlistnya, kita perhatikan dan kita analisa ulang. Kita ikutin ya, kita ikutin beritanya sampai mana gitu. Terus kita ikutin juga komoditas yang terkait. Ya, komoditas terkait itu apa? Selain gandum, itu ada CPO juga ya. Karena kalau CPO-nya naik ya mereka juga otomatis HPP-nya juga akan naik, teman ya. Jadi seperti itu. Nah, nextnya seperti yang ingin saya infokan ke teman-teman semua ya, consumer goods ini dia beberapa emiten itu dia punya beban hutang yang cukup tinggi gitu ya. Jadi otomatis tahun ini tuh dia punya beban bunga atau interest expense cukup tinggi. Nah kalau interest expense cukup tinggi ya ini jujur aja ya, kalau misalnya terdampak apa enggak ya pasti terdampak. Maka dari itu kita harus perhatikan, oh iya ini kalau misalnya harga sahamnya sekarang seperti ini karena kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi dari internal seperti tadi ya, interest expense-nya tinggi, tapi ada kondisi eksternal yang tadi seperti harga komoditas juga naik. Ya, tapi ketika harga barangnya naik, volume penjualan naik ya, volume penjualan normal kembali ketika Covid udah mulai mereda segala macam. Semuanya akan jadi baik-baik aja dan dia akan cepat rebound ya gitu ya. Secara valuasi, secara harga saham nggak ada yang tahu gitu ya. Karena harga saham itu berdasarkan supply and demand. Nah, sekarang permasalahannya teman, permasalahannya flow-nya lari kemana sekarang? Ya, flow-nya lari kemana? Permasalahannya flow-nya kita nggak ada yang tahu lari kemana. Cuman secara flow yang sangat jelas kita perhatikan di sini ya. Kita ambil contoh nih ya. Flow-nya itu larinya sekarang ke big caps ya. Big caps yang kira-kira akan membagikan dividen. Karena apa? Karena periode dari Februari sampai dengan bulan Juni nanti atau sampai dengan Mei itu adalah periode di mana saham-saham blue chip ini bagi dividen yang cukup lumayan gitu ya. Ada yang sekitar range 2%-an, ada juga yang range sampai dengan 6%, atau mungkin ada yang sampai di atas itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman tanya sektor apa yang kira-kira kita bisa watchlist dan kita invest di waktu yang tepat tadi ya, properti, konstruksi dan juga consumer goods ya. Terus habis itu juga ada ya pendukungnya lah ya, seperti semen-semenan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya tanya, wih minggu depan apa nextnya kira-kira yang menarik, itu bisa jadi saham-saham blue chip yang naiknya belum terlalu banyak ya. Sekali lagi, saham-saham blue chip yang naiknya belum terlalu banyak dan punya kebiasaan yang sama, yaitu adalah suka bagi-bagi dividen ya. Ini akan jadi perusahaan yang sangat-sangat bagus gitu ya untuk dipilih di minggu depan. Dan terutama untuk saat-saat seperti ini, karena sektor inceran kita masih belum turun dengan pasti dan juga belum ada base harga, lebih bijak kalau yang teman-teman siapkan adalah bukan beli berikutnya apa, tapi cashnya dulu ya. Kita jaga cash dulu. Ketika cashnya ada, beli itu udah gampang teman. Itu udah urusan gampang ya. Jadi kurang lebih saham-sahamnya saya nggak sebutkan dengan langsung, tapi saya sebutkan sektor-sektornya tadi ya. Jadi teman-teman tinggal pilih sendiri saham-sahamnya seperti apa yang menarik, dan juga tinggal kira-kira ya analisa ulang lah ya secara valuasi seperti apa. Dan valuasinya juga harus tepat ya. Nggak semua valuasi itu bisa digunakan. Contohnya properti, kita pakainya apa sih? Properti itu ada yang namanya PER, PBV ya, itu udah basic lah ya. Terus ada juga kalau misalnya kita valuasi dengan DCF. DCF ribet, ya udah nggak usah pakai DCF, nggak apa-apa ya. Pakai PER, PBV, oke. Tapi nggak semua yang tadi ya, ada komersil, residensial sama industrial itu nggak bisa PER, PBV semua. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kalau yang ada recurring income-nya, otomatis kita pakai PE ratio ya, karena dia ngomongin income di situ ya. Jadi begitu cara berpikirnya teman-teman. Oke, saya rasa saya ngomong udah cukup panjang nih ya, udah setengah jam lebih. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan teman-teman semua. Stock picknya apa tadi dari awal saya udah sebutin ya, beberapa stock pick saya singgung yang akan jalan ya, kira-kira sektor yang mana aja itu udah saya singgung semuanya. Nextnya apa Wim? Nextnya baru akan saya bahas kalau udah ada flow gitu ya. Kalau belum ada flow saya nggak akan bahas dulu ya. Kalau telco segala macam itu
permainan masih lama, flow-nya belum ada. Jadi teman-teman perhatikan juga flow-nya gimana. Saham bagus kalau flow-nya nggak ada ya. Yang menggerakkan harga saham adalah kondisi, bukan kinerja perusahaan. Yang menggerakkan harga saham adalah supply and demand ya. Jadi jangan kebalik. Saham bergerak dari supply and demand. Supply and demand dapat dari mana? Ini dapat dari kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan adalah suatu sebab ya. Akibatnya adalah pergerakan harga gitu. Tapi sebab utamanya itu bukan dari kinerja perusahaan. Sebab utamanya itu supply and demand ya. Jadi kalau misalnya teman ngomong rentetan, gimana sih rentetannya Wim sampai ini bisa bergerak saham ini gitu ya. Pertama, kinerja perusahaan ya. Kinerja perusahaan ini akan mempengaruhi yang namanya supply and demand ya, udah pasti. Nah, supply and demand ini porsinya besar. Supply and demand porsinya besar ini dia akan mengubah yang namanya volume penjualan, volume transaksi. Volume transaksi ini akan convert lagi datanya akan menjadi pergerakan harga saham gitu ya. Jadi, kuncinya tetap ada di supply and demand dan flow-nya kemana gitu ya. Oke, temen ya, mungkin udah cukup jelas ya. Live kali ini saya ngomongnya agak cepet-cepet karena lumayan banyak ternyata yang mesti diceritain, dan juga kemarin-kemarin kan saya nggak sempat live gitu ya. Jadi semoga ini hari ini udah mewakili semuanya untuk minggu depan. Karena dari Kamis sampai dengan Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depan saya nggak akan live teman, karena berhalangan karena ada pekerjaan ya teman. Jadi nggak akan ada live dari pagi, mau itu di YouTube, mau itu di IG gitu ya. Jadi mungkin Senin, Selasa, Rabu saya akan ada live untuk teman-teman semuanya gitu ya, untuk menggantikan Kamis sampai dengan Kamis sampai dengan Minggu di minggu depan ya. Oke teman ya, sampai sini aja. Nextnya apa? Kalau misalnya mau diskusi-diskusi lebih lanjut lagi, langsung diskusi aja di grup Telegram kita ya, di Analisis Saham Gratis. Jadi langsung join di situ aja, langsung tanya-tanya di situ. Di situ banyak yang ngerti juga, dan jangan malu-malu nanya-nanya di situ, karena namanya kita forum diskusi saham. Artinya kita mendiskusikan, dan itu adalah suatu forum ya, forum untuk saham gitu ya. Jadi memang yang dibahas adalah saham di situ. Oke, teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya di situ aja ya. Oke, sampai ketemu di live berikutnya. Thank you ya teman ya. See you.